Baik, kita kembali lagi ke sesi 2. Kalau yang tadi kita sudah bahas tentang sayap patah sebelum sembuh bagian kedua, kali ini kita lanjut lagi. Anekdot jalanan karya ZRA atau Zainal Rashid Ahmad. Di sini saya ditemani oleh abang-abang. Boleh perkenalan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihat Asy'ari, biasa dipanggil Nihat aja. Baik, perkenalkan nama saya Jeremia Rizky Paramasatya, biasa dipanggil Rizky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefarendra Mardiando, bisa dipanggil Shefa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firman Agung Saputra, bisa dipanggil Firman. Langsung saja nih, dari Abang Sefa, apa sih isi dari buku Anekdot Jalanan? Oke, sebelumnya terima kasih ya, Ma. Oke, buku ini berjudul mengenai anekdot jalanan karya Zainal Rashid Ahmad. Dan for your information juga, Zainal Rashid Ahmad ini berkelahiran di Alor-Star, Kedah. Dan dia bekerja sebagai wartawan dan juga penulis. Nah, Zainal Rashid Ahmad di sini menerbitkan buku sebanyak 264 halaman, diterbitkan oleh Tentang Kita Sendirian Berhad, dan juga cetakan pertama di sini pada bulan September tahun 2023, dan cetakan keduanya bulan November tahun 2023. Nah, sekilas cerita saja, Zainal Rashid Ahmad ini bekerja pada korporat, perkantoran, kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, kemudian Zainal Rashid Ahmad ini ingin mengetahui makna sebenar kehidupan yang ada di jalanan. Dalam buku ini juga diangkat dua tokoh marginal. Yang pertama ada Dolah dan juga Pang Bekas Samseng. Nah, Zainal Rashid Ahmad pada saat turun ke jalanan, ia mendapati Pang Bekas Samseng ini memakan di sampah jalanan Kuala Lumpur. Nah, dari situlah Zainal Rashid Ahmad berpikir, bagaimana cara saya ingin mengetahui kegiatan dan isi pikiran dari Pang Bekas Samseng ini. Akhirnya Zainal Rashid Ahmad ini melakukan sebuah keputusan yang berani untuk berhenti di perkantoran atau korporat itu dan mengambil pekerjaan sebagai live streaming. Nah, di sini Zainal Rashid Ahmad memiliki alasan kenapa Zainal Rashid Ahmad mengambil tokoh Dolah dan juga Pang Bekas Samseng ini. Karena Zainal Rashid Ahmad merasa kalau Pang Bekas Samseng ini dan juga Dolah ini merupakan tipikal yang berani dan tak takut apapun masalah yang dihadapinya. Dan mereka pun memiliki tipikal yang jujur dan juga tentunya Pang Bekas Dolah dan Pang Bekas Samseng dan juga Dolah ini tentunya mereka ini memiliki pikiran bahwa kita harus tetap hidup bagaimanapun itu rintangannya, bagaimanapun itu lintasan yang dihadapinya. Nah, kemudian di sini Zainal Rashid Ahmad juga tidak meromantisasikan kemiskinan. Karena Zainal Rashid Ahmad di sini memikirkan bahwa pasti ada moral atau makna yang kita dapat di jalanan. Nah, akhirnya setelah Zainal Rashid Ahmad melakukan survei atau survive di jalanan Kuala Lumpur, Zainal Rashid Ahmad memutuskan untuk pergi ke pasar dan juga masjid. Dan ternyata di sana sangat banyak sekali Dolah dan juga Pang Bekas Samseng di sana. Nah, Pang Bekas Samseng di sana beristirahat di masjid. Dan Zainal Rashid Ahmad pun menanyakan, kenapa Anda tidur di masjid? Si Pang Bekas Samseng pun jawab, karena saya ingin mendekati ajal saya itu ada di rumah Tuhan, yaitu Allah. Nah, disitulah Zainal Rashid Ahmad merasa menangis ketika mendengar jawaban dari Pang Bekas Samseng ini. Nah, Zainal Rashid Ahmad ini akhirnya memutuskan bahwa pendidikan atau pemikiran seperti ini tidak kita dapatkan di perkantoran maupun sekolah. Dan ini pun tidak bisa dijelaskan secara teori juga. Akhirnya Zainal Rashid Ahmad memutuskan bahwa ini merupakan pendidikan informal dan harus banyak orang-orang yang tahu. Itulah alasan mengapa Zainal Rashid Ahmad ini menulis buku tentang anekdot jalanan ini.
Dan untuk cerita lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nihat Asyari. Oke, terima kasih. Ya, betul ya yang Bang Sefa ini katakan bahwa Zainal Rashid Ahmad itu di sini mengibaratkan bahwa Jalanan Kuala Lumpur itu sebagai university jalanan yang mengajarkan Zainal Rashid Ahmad ini begitu banyak arti dari kehidupan dan kerja kuat dari orang-orang di sana. Orang-orang yang mungkin tidur di pinggir jalan, orang-orang yang tinggal di sekitaran trotoar mungkin ya. Dan Zainal Rashid Ahmad di buku ini itu juga menegaskan bahwa untuk menganggap masa lalu itu sebagai guru. Nah, mungkin teman-teman kawan-kawan di sini, orang-orang di sini mungkin sudah sering mendengar atau bahkan mungkin terlalu sering mendengar kalimat tersebut. Masa lalu adalah guru. Nah, namun di sini perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya memang benar bahwa guru terbaik itu adalah dari pengalaman pribadi, dari masa lalu kita sendiri yang mengajarkan kita ke depannya bagaimana kita akan bertindak seperti itu. Dan juga Zainal Rashid Ahmad di sini itu menekankan pentingnya untuk kenangan diri itu untuk diibaratkan sebagai buku sejarah untuk terus hidup ilmunya dalam diri kita, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan kutip ya sebuah quote dari buku ini yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad itu yang berbunyi, hidup tak pernah biasa-biasa kecuali pada si pemalas yang takutkan perubahan. Maksudnya apa? Di sini Zainal Rashid Ahmad itu mengajak kita, ingin memberitahu kita bahwasanya sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, terutama mungkin bagi kita sebagai seorang pelajar ya yang menuntut ilmu, untuk senantiasa sepatutnya melakukan perubahan, baik itu pada diri sendiri maupun pada lingkungan sekitar. Nah, namun pada konteks ini ditekankan pentingnya melakukan perubahan itu kepada diri kita sendiri, ya pentingnya. Nah, ia juga seperti mencoba mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya menyenangkan, hidup itu sebenarnya colorful, berwarna, dengan kita melakukan perubahan itu tadi pada diri kita sendiri. Nah, lain halnya dengan seseorang yang enggan untuk melakukan perubahan. Ya mungkin ia hanya menjalani kehidupan 9 to 5, bekerja mulai dari pukul 9 hingga pukul 5, dan atau mungkin seorang pelajar yang hanya bangun pagi kemudian berangkat ke kampus dan pulang seperti itu saja setiap harinya. Ya seperti quote tadi, orang seperti itu hidupnya monoton, biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Nah, mungkin ditekankan sekali lagi bahwa sebagai seorang individu ya kita harus terus melakukan perubahan ke depannya untuk lebih baik, menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Selanjutnya, di dalam buku ini juga Zainal Rashid Ahmad itu menceritakan pengalamannya bahwa ia memiliki seorang guru yang sangat ia sayangi, yang ia sangat menyayangi juga sih. Dikatakan bahwa guru tersebut bernama Puan Badariyah. Puan Badariyah ini merupakan guru dari sekolah menengah dari Zainal Rashid Ahmad. Oke, singkat cerita, Zainal Rashid Ahmad ini telah lulus dari sekolah menengahnya, dari high schoolnya. Kemudian ia mendapatkan tawaran untuk melanjutkan studinya di University Science Malaysia atau USM ya, pada tahun 1992 kalau saya salah. Nah, kemudian untuk beberapa alasan administrasi, keperluan administrasi, pulanglah itu Zainal Rashid Ahmad kembali ke kampung halamannya di Alostar untuk ya itu tadi mengurus administrasi tadi. Dan dia pun berjumpa dengan Puan Badariyah selaku gurunya untuk berbincang terkait beberapa hal. Salah satu kalimat yang Zainal Rashid Ahmad itu sangat amat teringat hingga kini, perkataan dari Puan Badariyah, yaitu bintang awak cerah, jadilah rajin dan jangan menyerah. Ya mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia itu masih sedikit kurang paham apa maksudnya. Nah, jika diartikan bahwa Puan Badariyah di sini itu ingin mengatakan kepada Zainal Rashid Ahmad yang mungkin dulunya ia tak paham apa arti dari kalimat tersebut, bahwasanya Zainal, masa depan kamu itu cerah, maka dari itu stoplah menjadi nakal, jadilah rajin dan jangan menyerah. Kalimat itu kalau menurut saya tidak hanya terpaku pada Zainal Rashid Ahmad, namun apabila kita kaitkan dengan tema dari resensi buku ini,
yang apa ya? Kalau tidak salah itu terapi diri ya benar. Oh iya, terapi diri. Nah, jadi apabila kita kaitkan dengan tema dari resensi buku ini, maka itu juga berlaku kepada diri kita pribadi. Bahwasanya masa depan setiap individu itu cerah, tapi tergantung dari seberapa keras bagaimana usaha dari individu tersebut di masa sekarang. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, akan saya lanjut. Buku Anekdot Jalanan ini yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad mengajak kita menyelami sisi kehidupan yang sering luput dari perhatian. Ia juga menceritakan tentang 7 anak jalanan yang duduk di depan restoran Arab. Tawa mereka terdengar riang, tapi dalam lubuk hatinya ia merasa kesepian dan kelaparan. Mereka tidak minta dikasihani, hanya ingin dimanusiakan saja. Kontras ini atau perbedaan ini menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga soal martabat. Ada juga kisah seorang pria bernama David yang kehilangan semangat hidup, tetapi istrinya selalu setia menemaninya, selalu mendampingi dalam diam. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari dalam diri kita sendiri, namun bisa dari dukungan orang lain. ZRA juga mencatat momen saat anak-anak kecil bermain di lapangan tanpa alas kaki, tetapi tetap bahagia. Seorang dari mereka bertanya, kenapa orang besar selalu marah, padahal mereka punya semuanya. Kalimat polos ini menjadi cermin bagi kita bahwa bahagia itu soal rasa cukup, bukan soal hanya harta. Kemudian Zainal Rashid Ahmad juga menyusuri tempat-tempat yang sering dianggap orang-orang kotor, dianggap orang-orang kumuh, dianggap orang-orang rendahan, seperti lorong Haji Taib, tempat di mana ia justru menemukan kemanusiaan yang tulus, orang-orang yang saling berbagi meski tak punya banyak. Di momen lain, saat menjelang hari raya, seorang anak bertanya kepada Zainal Rashid Ahmad, kalau saya tak ada ibu bapak, apakah saya masih boleh raya? Pertanyaan sederhana ini tapi sangat menyentuh hati, menunjukkan kerinduan akan keluarga dan kasih sayang. Terakhir, kita diperkenalkan dengan Ama, perempuan tua penjual rempah yang berkata, karena saya dah tak simpan apa-apa, tak pun ada rasa takut. Jawaban ini memberi pelajaran bahwa ketenangan sejati datang dari keikhlasan dan melepaskan. Semua kisah ini jika direnungkan bisa menjadi bentuk terapi melalui bacaan, membantu kita melihat hidup dengan cara yang lebih jujur dan penuh empati. Baik, selanjutnya sebagian sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Lanjut dari last part bagian buku yang berjudul Anekdot Jalanan ciptaan Zainal Rashid Ahmad menampilkan sisi reflektif diri tentang bagaimana buku, tulisan, pengalaman jalanan saling berhubungan membentuk kesadaran dan jati diri. Ia merenungkan kehidupan tanpa tulisan, di mana manusia tanpa catatan adalah manusia yang dilupakan. Ia juga mengenang masa lalunya, yaitu dunia surat cinta remaja. Kenangan silam atau kenangan masa lalu yang membentuk jiwa hingga bahaya yang mengintai anak muda di jalanan seperti dadah. Dalam artian bahasa Indonesia adalah narkoba. Dan kelumpuhan makna hidup yang artinya seseorang yang tidak memiliki arah atau tujuan hidupnya. Namun di tengah gelapnya dunia ini, buku dan tulisan menjadi jalan keluar. Menyelamatkan bukan hanya dari kemiskinan material, akan tetapi kemiskinan makna. Ia melihat bahwa pasar, jalanan, kenangan hidup jauh lebih mendidik dibanding institusi formal. Di last part ini juga Zainal Rashid Ahmad mengangkat 2 nama penting yang mengubah hidupnya, yang menuju kedewasaan, yaitu 2 nama penting
ini inisial M, di mana inisial M merupakan mantan kekasih Zainal Rashid Ahmad selama semasa muda. Dan Ama, seorang wanita tua yang berjualan rempah di pasar. Dia juga menegaskan bahwa belajar tidak selalu terjadi di kelas. Terkadang yang paling jujur terdengar dari suara-suara yang terbungkam, yang dari manusia yang hidup paling dekat dari penderitaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ama. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali sampaian dari abang-abang semua bahwasanya buku ini memiliki nilai sosial yang begitu tinggi. Kita bisa belajar bukan hanya saja dari university tapi di jalanan juga. Lingkungan sosial yang kita temui itu bisa menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Di sini saya nak tanya tentang kita semua yang baca ini punya perspektif yang berbeda ya. Nah, apa saja pesan moral yang ingin abang-abang sampaikan? Satu persatu. Saya dulu ini. Oh, oke. Kalau apa ya? Setelah membaca buku ini, mungkin saya menyadari bahwa Zainal Rashid Ahmad ini menulis begitu banyak cerita ya, tidak hanya satu, tapi ya banyak sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin dari situ menurut saya dapat kita ambil kesimpulan bahwa Zainal Rashid Ahmad ini ingin mengajak kita sekali lagi untuk untuk memahami bahwa di luar sana itu begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita yang ada di ruangan ini. Namun mereka-mereka itu masih memiliki semangat untuk menjalani hidup dan melakukan perubahan kepada dirinya ke depannya. Mungkin itu salah satu sisi baik yang dapat kita ambil dari mereka. Oke, baik. Kalau menurut saya, setelah membaca buku Anekdot Jalanan yang dituliskan oleh Zainal Rashid Ahmad ini, bahwa makna hidup, kejujuran, kebahagiaan itu tidak selalu kita dapatkan di kalangan atas saja. Tetapi di kehidupan jalanan pun kita bisa merasakan itu. Bahkan mungkin banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari jalanan tersebut. Pada intinya, jangan pernah menilai seseorang dari covernya saja. Oke, mungkin pesan moral yang bisa saya sampaikan dari buku berjudul Anekdot Jalanan ini yaitu menurut saya bahwa kehidupan yang keras dan penuh luka bukan untuk disesali atau dibenci, tetapi untuk dipahami dan dituliskan. Karena dari situlah kita belajar menjadi manusia yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Itu saja. Oke, kalau menurut saya sendiri mengenai pesan moral yang diambil dari buku Anekdot Jalanan ini, tadi di awal Zainal Rashid Ahmad menyebutkan bahwa kehidupan jalanan seperti Pang Bekas Samseng dan juga Dola itu sering makan di sampah dan juga mereka memang terkenal sangat buruk bagi pandangan orang atas. Tetapi kalau kita telah lebih lanjut lagi dalam buku ini, Zainal Rashid Ahmad mengucapkan bahwa di sini suara-suara orang jalanan itu kebanyakan dibungkam. Orang-orang atas tidak pernah mendengar suara orang-orang jalanan. Padahal mereka hanya ingin kebebasan. Mereka berani, mereka jujur, mereka juga tidak takut akan takdir yang dihadapi. Mereka orang jalanan selalu menghadapinya dengan sabar dan juga secara pemikiran memang tidak bisa dijelaskan secara teori juga. Dan di sini Zainal Rashid Ahmad juga menulis bahwa pasar dan masjid merupakan tempat di mana orang-orang jalanan ini kebanyakan dan juga sering berada di situ. Nah, orang jalanan di sini juga sering mengunjungi masjid untuk beribadah tentunya. Spiritual mereka juga pasti sangat kuat pada saat itu di Kuala Lumpur.
Dan di situ Zainal Rashid Ahmad juga mengucapkan bahwa orang-orang jalanan di sana itu sangat ingin sekali meninggal atau ajalnya itu di masjid. Dan dari sinilah kita mampu melihat bahwa orang jalanan pun juga mengharapkan surganya Tuhan juga. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Tadi juga sempat saya dengar banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah disampaikan. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut ada tak yang abang-abang ini sukai, yang boleh menjadi inspirasi kita? Mungkin boleh satu. Oke, kalau dari saya, salah satu tokoh yang menurut saya itu kalau tidak salah namanya Bang Fendi. Nah, jadi Bang Fendi ini itu dia tinggal salah satu orang dari orang jalanan yang diceritakan oleh Zainal Rashid Ahmad ya. Dia itu memiliki keterbatasan fisik yang dimana tubuh bagian bawahnya itu sudah lumpuh. Sehingga dia harus berjalan menggunakan kursi roda. Atau kalau di dalam buku itu disebutnya karavan. Jadi di depannya ia berkendara dengan kursi roda, tapi di belakangnya itu ada semacam gerobak seperti itu. Nah, pekerjaan sehari-harinya itu mengutip atau memulung kotak. Dan ya menurut saya itu suatu suatu semangat itu. Bahkan orang dengan keterbatasan fisik itu masih sanggup untuk menjalani hidup, masih sanggup untuk meneruskan hidup seperti itu. Sudah, cukup. Baik, boleh. Jadi buku ini seperti menjadi cermin kehidupan buat kita. Bagaimana kita melihat lagi nilai-nilai dan kadang nilai-nilai itu terabaikan. Nah, dan mengingatkan kita bahwa kadang yang paling jujur berasal dari mereka yang tak bersuara. Nah, baiklah, sesi kita untuk yang resensi buku kedua ini sudah sampai pada penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang yang sudah menyampaikan mengenai buku anekdot jalanan dari CRA Zainal Rashid Ahmad. Baik, kawan-kawan juga boleh kalau penasaran langsung saja datang ke Perpustakaan Sultan Badlisya. Langsung saja boleh pinjam bukunya, ada di lantai 3. Nah, saya sebagai moderator Amarilis, mohon maaf bila ada salah ucap. Semoga resensi ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kita dan semangat untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.